Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih Girian Permai wilayah Bitung 13. Saudaraku, perenungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan gereja Masih Injili di Minahasa sepanjang minggu berjalan mulai tanggal 6 sampai 12 Agustus tahun 2023. Yang terambil dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Dengan tema orang benar hidup oleh percaya. Namun sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntun kami semua dengan hikmat surga, beroleh pengertian, pemahaman, lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami boleh membaca, merenungkan, boleh mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Habakuk pasalnya yang kedua. Kita membaca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Sekali lagi dari kitab Habakuk pasal 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan tertulis demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka, karena engkau telah menjara banyak suku bangsa. Maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri, sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari
rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan punah dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Saudara, demikian firman Tuhan. Tentu kita bersyukur pada saat ini bahwa kita telah berada di bulan Agustus tahun 2023. Di bulan ini sebagai warga negara Indonesia, kita akan memperingati HUT proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Saudaraku, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dari pembukaan UUD 45 ini kita dapat melihat bahwa hidup damai dan merdeka adalah harapan semua orang, harapan semua suku bangsa. Karena itu segala bentuk penjajahan harus dihapuskan. Karena di mana ada penjajahan, maka pasti di situ selalu diikuti dengan penindasan, kejahatan, kelaliman, kekerasan, perbantahan, pertikaian, aniaya, dan perampasan hak terjadi. Pernahkah saudara melihat situasi dalam penjajahan atau peperangan? Apakah mungkin melalui video atau film dokumenter tentang peperangan, ataupun mungkin melalui berita-berita tentang peperangan di masa kini? Pasti kita dapat melihat di situ terjadi tangisan, air mata, kelaparan, kematian, kerusuhan, dan penderitaan di mana-mana. Ada istilah yang berkata, yang kalah menjadi abu dan yang menang menjadi arang. Anak-anak menjadi korban, perempuan menderita, orang-orang tak bersalah menjadi korban, dan semua orang menjadi korban. Saudaraku, pertanyaan sekarang, bagaimanakah dengan kita selaku bangsa Indonesia? Apakah kita telah bebas dari penjajahan? Apakah di daerah kita, di mana kita hidup saat ini, apakah kita merasa nyaman dan aman? Satu hal yang harus kita syukuri bahwa 78 tahun yang lalu bangsa penjajah telah diusir dari bangsa kita. Tetapi Bapak Proklamator Republik Indonesia Insinyur Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan benar, kita telah merdeka selama 78 tahun ini, tetapi tak dapat kita sangkal bahwa di berbagai tempat di negeri ini masih banyak orang yang terjajah oleh saudaranya sendiri. Kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan yang berkaitan dengan perbedaan suku,
adat, ras, bahkan pun agama masih terjadi di negeri kita. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya semakin kaya karena serakah, sedangkan yang miskin semakin susah dan menderita. Karena itu untuk menyambung hidup mereka, mereka terpaksa menjadi perampok, penjahat, begal dan sebagainya. Tawuran antar kampung, penikaman, saling balas dendam menjadi tontonan sehari-hari. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, terlebih di zaman modern ini. Kita berperang bukan lagi angkat senjata, saling menembak. Penjajahan dan peperangan di zaman modern ini lebih berbahaya lagi karena dampaknya lebih merusak. Istilah yang sering kita dengar adalah proxy war atau perang proksi. Adalah sebuah konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi resiko konflik yang langsung beresiko pada kehancuran fatal. Contoh yang dapat kita lihat saat ini misalnya penyebaran paham-paham radikalisme dari luar atau penyelundupan narkoba sehingga dampak yang ditimbulkan yaitu generasi muda yang rusak dan akan berdampak pada masa depan negara yang hancur. Saudara-saudara, sadar atau tidak kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Hukum diselewengkan dan ketidakadilan merajalela. Sebagian orang menjadi pelaku akan hal-hal tersebut dan sebagian lagi menjadi korban. Ibarat virus yang mematikan, demikian kejahatan dan kekerasan menimbulkan penindasan dan penderitaan yang besar. Sebuah pertanyaan muncul, di manakah keadilan? Mengapa Allah membiarkan hal ini terjadi? Saudara-saudara, pergumulan ini yang dihadapi seorang yang bernama Habakuk. Sebenarnya ia hidup bersama dengan bangsa Israel yang telah berada di tanah yang merdeka, kaya dan berlimpah susu dan madunya. Namun pada akhirnya terjadi kejahatan dan kekerasan di antara mereka. Seperti dalam ayat-ayat pembuka di dalam kitab Habakuk ini, dapat kita baca di situ dikatakan bahwa orang-orang Israel, khususnya Israel Selatan atau Yehuda, melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Penindasan, kelaliman, aniaya, kekerasan, perbantahan dan pertikaian menjadi pemandangan Habakuk sehari-hari. Ia berseru kepada Tuhan, ia berkeluh kesah kepada Tuhan. Namun malah yang terjadi itu untuk menghukum bangsa Israel. Tuhan membangkitkan suatu bangsa yang lebih jahat lagi. Itu orang Kasdim yang kita kenal dengan bangsa Babel yang akan menjajah mereka. Bangsa Israel masuk dalam situasi penjajahan dan penindasan. Habakuk mengeluh dalam doa kepada Allah dan menanti apa yang akan difirmankan Tuhan atas pengaduan. Akhirnya saudaraku, Tuhan menjawab Habakuk melalui penglihatan, dan Habakuk harus menuliskan penglihatan itu agar semua orang yang melihat dan membacanya akan hidup oleh karena percaya. Jangan dengan sombong atau membusungkan dada, tetapi jadilah orang yang benar. Orang yang benar akan hidup oleh karena percaya. Saudaraku, penglihatan yang dialami oleh Habakuk berkaitan dengan bangsa yang menindas ini, bahwa ia sungguh akan celaka dan Tuhan akan menolong umat. Bahwa bangsa Babel ini akan celaka dan Tuhan akan menolong akan orang-orang Israel. Berkaitan dengan penjajahan ini dikatakan ada 5 kali kata celaka. Yang pertama, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Tentu hal ini berkaitan dengan pencurian dan penjarahan. Yang kedua, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal. Ini berkaitan dengan penipuan dan keserakahan. Yang ketiga, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan benteng di atas ketidakadilan. Hal ini berkaitan tentu dengan penindasan dan kesewenangan. Yang keempat, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amar, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Hal ini berkaitan dengan pesta pora, seks bebas dan lain sebagainya. Yang kelima dikatakan celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu terjagalah dan kepada sebuah batu bisu bangunlah. Sekalipun bersalutkan emas dan perak, tetapi roh sama sekali tidak ada di dalamnya. Hal ini berkaitan dengan penyembahan
berhala. Saudara-saudara, melalui bacaan ini dapat kita lihat bahwa sekalipun Tuhan Allah memakai bangsa yang jahat ini untuk menghukum umat Israel, tetapi Tuhan tidak pernah berkompromi dengan segala ketidakadilan, penindasan, dan kejahatan mereka. Karena itu semua bentuk penjajahan benar-benar harus dihapuskan, sebab di hadapan Tuhan semua itu salah. Tuhan menghendaki kita agar kita tidak memilih cara hidup dan jalan hidup yang salah, itu menindas yang lemah, mengambil keuntungan dengan cara mengambil hak orang lain, atau mencuri, atau berbahagia di balik penderitaan orang lain, menyembah berhala atau ilah-ilah lain, karena pada akhirnya kita sendiri akan celaka. Saudaraku, tegas Tuhan Allah menjawab Habakuk bahwa bangsa yang melakukan semua ini pasti akan celaka. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk memilih menjadi orang yang benar. Orang yang benar pasti berpikir yang benar, melakukan yang benar, berbuat yang benar oleh karena percaya kepada Tuhan. Bahwa orang benar akan hidup oleh karena percaya. Karena itu ayat 20 berkata, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Ayat ini seakan mau mengatakan kepada kita bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah ada kedamaian dan ketenangan. Orang yang mau percaya kepadanya pasti akan hidup dalam damai sejahtera. Saudaraku, selanjutnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkata, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kita percaya bahwa berkat rahmat Allah maka kita merdeka. Kita percaya Ia membebaskan kita, memberi kemerdekaan kepada kita. Karena itu kita percaya juga bahwa apapun persoalan dan pergumulan bangsa, apapun pergumulan dan persoalan di daerah dan di tempat di mana kita berada, Tuhan sanggup menolong dan membebaskan kita. Karena itu marilah dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan dan tetap percaya kepada Tuhan. Memberkati saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami berada di bulan Agustus ini dalam satu sukacita yang besar. Sebagai bangsa, 78 tahun yang lalu, Engkau telah memberi kemerdekaan. Kami boleh mengisi kemerdekaan dengan begitu banyak hal. Tapi kami percaya jalan terutama, kami hidup di dalam kebenaran. Kami hidup tetap percaya, dan itulah yang Engkau kehendaki. Maka biarlah melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, kami semakin termotivasi dalam rangka hidup di dalam kebenaran dan menikmati hidup oleh karena percaya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan segala hal yang baik, segala hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang menjadi berkat bagi sesama. Maka terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.